Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini babak kedua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, para penyimak lewat Facebook dan YouTube, mohon maaf tadi ada gangguan. Jadi ciri orang munafik ada berapa? 3. Kalau bicara dia dusta, kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau diberi amanah dia berkhianat, tidak amanah orangnya. Koruptor itu munafik, jelas ya. Karena koruptor itu pasti bohong. Nah, tidak mungkin tidak bohong. Kemudian janji-janjinya diingkari. Kan dia pakai sumpah, betul? Kemudian amanah yang diamanahkan kepada dia hianati. Jadi kalau negara Indonesia disebut negara yang banyak koruptornya, artinya negara ini banyak kemunafikan. Kita ini bukan masalah menilai bagaimana situasi sekarang, tapi apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai Indonesia ini tidak ada berubah. Apa sebabnya? Sebab para pemimpin sekarang adalah produk dari keluarga. Jadi kalau saya menafakuri, ini boleh jadi sistem pendidikan keluarga dan sistem pendidikan sekolah kita masih belum bisa menangkal sifat munafik ini. Kan para koruptor itu dulunya anak-anak, sekarang udah dewasa, dia tidak komitmen terhadap kejujuran, makanya jadi pencuri. Ini harus kita waspadai. Kalau kita sering kecewa dengan situasi yang ada sekarang, maka salah satu solusinya adalah ini anak-anak kita nih, pendidikan kejujuran ini harus menjadi pilar. Benar hadirin sekalian? Lah sekarang ada beberapa waktu yang lalu sekolah yang demi kelulusannya 100%, ada yang tidak jujur itu sekolahnya. Karena ingin nama sekolahnya bagus, maka murid dibantu supaya lulus 100% sekolahnya. Ini kan sudah pendidikan ketidakjujuran. Nah, orang yang tidak jujur atau orang yang munafik itu prinsip dasarnya adalah orang yang tidak punya tanggung jawab. Dan ternyata pendidikan tanggung jawab ini ada pada sholat. Jadi ada yang lebih banyak yang bisa kita pelajari daripada sekedar kita datang sholat. Sholat itu tanggung jawab loh Pak, terhadap diri. Kita ingin selamat, tanggung jawab terhadap agama dan terhadap orang lain. Lihat sholat jamaah, setiap ada celah yang kosong, maju mengisinya. Benar? Karena tidak mau ada saf yang kosong. Namun sholat itu rapi, tidak ada yang berani tidak rapi. Keluar sedikit dari masjid udah hilang tuh. Cirinya apa? Sendal. Sulit mencari sendal yang rapi Pak. Kenapa sendal tidak rapi? Karena dia hanya mementingkan diri. Awas ini ya, nggak usah tersinggung ya, karena tadi saya udah lihat sendalnya hampir rapi ya. Dengarkan Pak, kenapa sendal berantakan? Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ingin masuk, gampang, nginjek sendal orang, beres, pergi saja. Artinya dia tidak bertanggung jawab, atau kurang lah kalau tidak sakit hati ya. Dia kurang bertanggung jawab atas kerapihan, kebersamaan. Dia hanya ingin enak buat dirinya sendiri. Ini sebetulnya awalnya Pak, kemunafikan itu datang dari sibuk mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli kepada keadaan orang lain. Mungkin ini yang harus kita latih Pak. Bagaimana kita hidup sangat mementingkan tidak hanya diri, tapi juga hak-hak orang lain.
Vandalisme itu tanda-tanda orang tidak bertanggung jawab. Dia memuaskan dirinya ngegambar, menulis dengan merusak fasilitas umum. Nah, ini gejala-gejala seperti ini kalau makin besar makin jadi koruptor, jadi penjahat, jadi orang-orang yang mengabaikan hak-hak orang lain. Nih, ini contoh ini sudah sering dikemukakan. Ada tukang jeruk. Berapa jeruk di sini harganya? Ya 12,5 lah sesuka saya. Harga jeruk 12.500 sekilo. Ada yang beli berapa, Bang? Harga jeruk 12.500. Bu, deh, mahal amat. Belum tentu manis, Bang. Sekarang nggak musim. Di supermarket mah murah-murah. Coba ini. Ini kata-kata yang tidak pernah meraba perasaan tukang jeruk. 5.000 ya. Ini apalagi zolim hadirin. Nggak bisa dong. Harga belinya aja 10.000 modalnya. Nah, kalau gitu 10.000. Akhirnya dibelilah 10.000. Kata tukang jeruk, ya lumayanlah penglaris. Hitung-hitung buang musibah. Satu harga 12,5 dibeli 10. Yang kedua berapa harganya nih? 12,5. Ya udah, saya beli sekilo, bayar 12,5. Yang ketiga berapa nih harganya? 12,5. Saya beli sekilo, bayar 15.000. Ini kembaliannya, Bu, nggak usah, silakan buat nambah-nambah bekal anaknya. Coba rasa-rasakan ya. Ini ilmu rasa nih. Kira-kira di antara 3 orang ini, mana yang hidupnya bahagia? 1, 2, 3. Jawab. Rasa-rasakan. Yang mana? 3? Kita bisa merasakan. Dibayangin aja wajahnya, wajah yang nawar dengan wajah yang sedekah. Mana yang kira-kira senyum, cerah, tenang? 1, 2, 3. 3. Itu wajah tenang, cerah itu dari hati, Pak. Di antara 3 orang ini kira-kira mana yang banyak didoakan oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. 3. Bapak tahu. Tiap berbuat baik itu langsung orang juga membalas kebaikan minimal dengan doa. Di antara 3 orang ini kira-kira mana yang disukai Allah? 1, 2, 3. Tidak ragu semuanya mengatakan 3. Di antara 3 orang ini mana kira-kira yang paling sebelin tukang jeruk? 1, 2, 3. Jawab. Di antara 3 orang ini kira-kira mana yang paling gak enak tuh wajahnya? 1, 2, 3. 1. Nawar tuh gak pernah pakai senyum, Pak. Segini aja ya, asalnya begitu. Di antara 3 orang ini, bapak, ibu yang mana? Kenapa jadi bingung ini? Awas, jangan sampai munafik, gini-gini aja nggak ngaku. Mending diam aja daripada nyebut 3 padahal enggak. Daripada nyebut 2 maksain diri, mau nyebut 1 malu, makanya bungkem. Hadirin, ini penting kita pahami bahwa ternyata kita sama-sama sepakat bahagia tuh bukan datang dari egois. Jadi kebahagiaan itu disimpan oleh Allah kepada orang yang senang berbuat sesuatu, membahagiakan orang lain dengan ikhlas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini penting karena banyak orang yang mencari bahagia dengan egois, nggak ketemu, salah jalur. Ada orang yang ingin bahagia dengan mengumpulkan harta, salah. Bahagia itu dengan dermawan yang ikhlas.
Orang yang pelit itu menurut Rasulullah SAW seperti pakai baju besi yang makin lama makin sempit, nyesek. Makin pelit itu makin menderita, hadirin. Makin banyak uang, makin takut hilang, takut berkurang, itu nyesek hidupnya. Jadi kalau ingin lihat orang bahagia, lihat tingkat kemampuannya untuk membahagiakan, menyenangkan, menolong orang lain. Di sana Allah simpan kebahagiaan. Saya baru dapat kiriman tentang katanya ya, ada suasana bahagia di perusahaan Google. Itu selain tata letaknya yang bagus dan sebagainya, ternyata salah satu manajernya itu menganjurkan luangkan waktu 10 detik sebelum bekerja untuk mendoakan 2 orang saja di antara kawannya. Diam-diam doakan kebaikan. Dan ternyata itu mengubah seseorang yang tadinya stres menjadi senang. Di Jepang yang saya tahu kemarin, orang Jepang tuh paling enggan menyusahkan orang lain. Jadi kalau dia mau berbuat baik tuh proaktif. Ini ada teman saya suami istri 10 hari keliling di Jepang, nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Tiap lagi bingung baca peta, itu datang orang Jepang, padahal itu juga tidak bisa bahasa Inggris. Tapi berusaha, karena susah ngejelasin, diantar tuh. Ini tanpa ilmu Islam sudah bisa kita dapatkan. Lah Islam sudah jelas ya, bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukti ketauhidan kepada Allah itu adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Tolong digarisbawahi hadirin, orang yang bertauhidnya bagus, yang kenal ke Allah bagus, itu cirinya adalah rahmatan lil alamin. Orang yang ma'rifatnya bagus kepada Allah, makin yakin ke Allah, dia makin menebar kasih sayang, makin peka, peduli, berbuat dan berjuang, makin menginginkan orang lain bahagia, selamat, bukan hanya orang, tapi ke binatang, ke pohon, ke alam ini ada di sini. Jadi tidak masuk di akal orang yang mengatakan bertauhid tapi jadi kejam. Ini tidak tahu dari mana pelajarannya. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersih tauhidnya dan paling melimpah kasih sayangnya. Siapapun yang mengenal Allah dengan baik, niscaya dia akan menyayangi makhluk-makhluk Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit Allah menyayangimu. Nih hadirin, jadi kalau jual beli teh sing sayang kepada tukang dagang, apalagi tukang dagangnya sudah sepuh, dagangannya sedikit, mau ditawar, itu kan kezoliman hadirin. Coba tes nih bapak-bapak, ada tukang jubleg, tahu jubleg pak? Jubleg tuh ulekan yang besar, raja ulekan yang dibuat dari batu. Misal ada yang jualan jubleg 2 di depan dan di belakang. Bapak perlu 1, belinya 1 atau 2? Jawab. Kalau kita beli 1 kasihan, tidak stabil, betul tidak? Disimpan di belakang telentang. Simpan, beli 2-duanya pak. Tapi saya perlunya 1. Jadikan kado pernikahan. Awet itu 7 turunan hadirin. Jarang kan ada kado jubleg. Hadirin, ada yang lagi hamil muda, pengen mangga aromanis. Udah pergi ke supermarket tidak ada, ke pasar Inpres tidak ada, ke toko buah tidak ada. Udah capek nih dari pagi, pulang sesudah asar.
Bu, nggak ada. Tiba-tiba terdengar mangga. Loh, itu tukang mangga. Panggil, mangga sini. Jualan apa tuh bang? Saya teriak mangga bang. Ada mangga aromanis. Ini mangga aromanis. Berapaan nih harganya? 10.000 sekilo. 5.000 ya. Ini manusia tidak tahu syukur. Super zalim. Dia udah kemana-mana. Udah habis bensin, tenaga, waktu, pikiran, nyari mangga, nggak ada aromanis. Sekarang Allah datangkan ke dekat rumah dia tanpa biaya, tanpa parkir, tanpa bensin, masih nawar. Ini nggak benar hidup kayak gini. Harusnya bagaimana? Berapa nih mangga? 10.000, 20.000 ya. 4 kilo sama itu 5.000 juga. Ayo hadirin, jangan egois. Maaf ya, ini yang dengar, coba kepada teman-teman yang sedang merokok, ini teh egois atau tidak? Demi kepentingan siapa? Bertanggung jawab atau tidak? Kita ngerokok, paru-paru sendiri kita kotorin. Hak paru-paru itu adalah udara bersih. Jangan-jangan kita termasuk zolim dalam catatan Allah ke paru-paru kita. Benar? Ini paru-paru ini amanah Allah nih. Jangan lupa, bukan punya kita, amanah nih. Haknya adalah diisi udara bersih. Kalau kita merokok di depan umum, tanya ke hati, saya termasuk yang bertanggung jawab atau tidak? Orang lain kan punya hak udaranya bersih, betul tidak? Enggak, ini mah bukan masalah nyalahin orang lain ya. Ini kepada yang sedang merokok, tafakur. Saya teh termasuk orang yang egois atau bukan? Saya teh demi siapa merokok ini? Kenapa saya terus kalau kita merokok jadi orang tua, jadi guru, jadi pejabat, jadi pimpinan, ini harus ada nanya, saya memberi contoh apa nih ke anak-anak? Saya ngasih contoh apa ke karyawan? Kalau saudara pejabat, saya ngasih contoh apa kepada rakyat? Itu harus dipertanggungjawabkan. Namanya pemimpin. Apalagi orang tua yang merokok. Ini harus tanggung jawab nih, karena ngasih contoh ke anak cucu. Betul? Apakah saya bertanggung jawab ini kerusakan terhadap orang-orang yang meniru saya atau tidak? Belum lagi puntungnya, kan jarang dikunyah, ya. Buang di mana saja. Buang sampah sembarangan itu kan kezoliman, Pak. Sampah itu ada pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya kan? Nah, orang buang sampah sembarangan itu sebetulnya karakter zolim. Jangan anggap remeh loh Pak, parkir sembarangan tuh zolim. Karena menghalangi hak jalan orang jalan kaki. Buang sampah sembarangan itu zolim. Termasuk kalau tidak hati-hati merokok bisa jadi zolim ke diri, ke orang lain, baik keteladanan maupun sampah-sampahnya. Saudara, saya tidak pakai emosi bicara ini ya. Bapak lihat wajah saya kan tetap senyum kan? Kalau kita lihat yang merokok jangan menuduh zolim. Kita bantu dengan doa. Karena banyak para perokok yang juga menderita dengan diperbudak rokoknya. Mereka ingin berhenti, cuma tidak mudah karena sudah adiktif ya, sudah kecanduan. Saya punya teman diajak makan, hilang sebentar sesudah makan, kemana dicari? Ternyata tapak di toilet ya, mengkombinasikan berbagai aroma. Saya melihatnya tidak jengkel dan marah Pak, kasihan. Karena demi ketagihannya sampai seperti itu. Sekali lagi jangan menghina, meremehkan yang merokok ya. Kita posisinya membantu.
apa yang disampaikan ini bukan untuk kita menghakimi orang lain, tapi yang disampaikan ini khusus bagi para perokok untuk menafakuri, mudah-mudahan bisa lebih mudah nanti menghentikan kebiasaan merokoknya. Nah, hadirin sekalian, jadi kita tuh harus mulai mikir tingkat merugikan orang lain diri kita. Karena itu gejala kemunafikan. Kita egois lah, mementingkan diri, tidak bertanggung jawab terhadap keadaan orang lain. Ayo dong, sendal kita rapikan. Tidak sulit kok, hanya perlu beberapa detik. Tinggal rapihkan kiri kanan, lalu mundur, rapat, udah. Datang, tincak sendal orang, sepatu orang. Nanti nyari sendal dia, sepak yang lain. Asik. Saya bisa menemukan sendal saya, tapi yang lain terjadi cerai-berai antara kiri dan kanan. Ada yang masuk selokan punya teman dan dia tidak bertanggung jawab. Terus gimana? Ini ke masjid, sholatnya rapi, keluar tidak rapi. Saya kira ada yang salah nih. Betul? Nah, ternyata Jepang secara syariat oleh Allah ditakdirkan begitu tuh untuk nyindir kita tuh. Jepang tuh rapi, bersih, tertib, teratur, jujur, disiplin. Sangat merasa malu kalau melanggar aturan, malu kalau membebani orang lain, senang untuk menolong orang. Itu kan ciptaan Allah tuh orang Jepang untuk ngedidik kita nih, umat Islam yang menang teori tapi tidak begitu gigih dalam mengamalkannya. Ayo dong hadirin, malu lihat sendal berantakan, di masjid kotor, bekas wudhu kotor, ada masuk ke toiletnya nggak ada kuncinya, jadi nggak fokus karena satu kaki harus nahan pintu, ada pintunya ini macet pak, bukanya susah, jerit-jerit. Ada yang lebih keji lagi, yaitu di masjid ada ember nggak ada gayung. Ini pembunuhan karakter pak, mau teriak, aib ya nggak? Kezaliman ini. DKM tobat, awas ya. Kalau sampai masjid itu kotor, sampai toiletnya kotor, ini rumah Allah, harus paling bagus di dalam pengelolaannya. Betul? Ini masyarakat sini zolim nih. Kalau rumahnya dibersihin, masjidnya dibiarkan acuh. Hati-hati nih, saya juga harus lihat nanti masjid yang dekat di Darut Tauhid. Di Darut Tauhid silakan lihat, alhamdulillah ya. Buat bersih, kenapa? Ya karena itulah yang disukai oleh Allah. Banyak masjid-masjid yang sudah lebih bagus dari Masjid Darut Tauhid. Tapi kalau bisa, ya minimal masjid kita ini dikerubutin lah rame-rame supaya bagus ya. Jangan sampai ngebagus-bagusin rumah sendiri, tapi rumah Allah dibiarkan tidak bagus. Ini teh tanda-tanda tuh hadirin. Jadi kelihatannya masih jauh bangsa kita jadi bangsa yang berkualitas itu, walaupun umat Islam, karena memang kemampuan untuk menghargai hak-hak orang lainnya sedikit pak. Betulkah hadirin? Ayolah sahabat-sahabat sekalian, kita mulai 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini kita jangan ngerugikan orang lain dalam bentuk apapun juga. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu orang lain, muslim lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Apalagi dalam masa kampanye begini, jangan sampai kita menjadi orang yang zolim. Ini dua kandidat ini, dua paslon ini sama-sama saudara ya. Jangan sampai kita saling menjatuhkan, mencemarkan. Udahlah, mau apa, nambah-nambah dosa. Pakai bahasa yang baik. Jangan sampai kita puas dan orang lain teraniaya. Sederhana hadirin, tapi kalau kita ingin bahagia harus tahu bahagia itu tidak diberikan oleh Allah,
kepada orang yang egois. Bahagia itu Allah berikan kepada orang yang senang berbuat, senang berbagi dengan ikhlas. Masya Allah. Ya sudah, segitu saja. Jadi pada mikir sekarang. Ini jangan salah persepsi ya. Ada ibu-ibu yang ngomong, lelaki mah egois. Sudah punya istri, pengen nikah lagi. Aduh, jangan ngomong gitu. Ada lagi laki-laki yang egois, yang ngomong, siapa yang egois? Kami diberi hak 4, ibu aja pengen ibu sendiri itu. Kan jadi repot ngomong gitu ya nggak? Mending jangan mikirin nyalahin orang lain egois. Mending mikirlah bagaimana kita menjadi orang yang tidak egois. Betul? Halo? Kenapa Bapak teriaknya begitu? Karena tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Tidak bisa membanding-bandingkan satu sama lain. Makanya jangan suka gampang menilai orang lain, menilai diri sendiri. Ya, saya egois atau tidak? Coba nanti kalau punya uang Pak, nggak usah banyak ngomong, potong. Dapat uang, potong aja langsung 5%. Punya uang 1 juta, potong 5% itu berapa? 50 ya. Khusus buat sedekah. Lihat, jadi miskin tidak? Naik, potong. Punya uang 5%, potong 10%. Dapat 10 juta, potong 1 juta buat sedekah. Tidak miskin aja, naik lagi, potong 20%. Tuh kan saya bisa lihat dari depan Pak, perbedaan wajahnya. 5% senyum, dia mikir, dari gaji ya mungkin lah. 10% mulai diam. Pas 20%, nggak ada satupun yang senyum, bayangin. Ini baru rencana Pak. Kita rencana aja udah pelit Pak. Kan saya bisa lihat wajahnya dari sini Pak. Bagaimana senyum, mulai lurus, mulai begini. Akui saja pet, kita ini kopet. Ayo mau bahagia, senang berbagi. Minimal doakan. Doa bagi orang lain secara sembunyi-sembunyi itu oleh malaikat diaminkan, jadi mustajab. Dan kita didoakan dengan doa yang sama. Mari para penyimak Facebook kita mengamalkan salah satu yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah mendoakan orang lain kebaikan sembunyi-sembunyi. Nah, minimal kalau ketemu dengan saya, keluarkan doa untuk A'agim, ya kan? Ya Allah, tolonglah A'agim, dia banyak omong ya Rabb. Jadikan niatnya benar, yang disampaikannya betul, dan diberikan kesanggupan mengamalkannya. Ampuni ya Allah, ampuni si AA ya Allah, ampuni. Senyum atau doanya, ampuni ya Allah, jadi lebih enak. Iya, lihat mobil bagus, semoga nanti di akhirat ringan hisabnya. Gitu, jangan nyicil Kalaupun nyicil dia yang nyicil, bukan kita yang nyicil, benar? Lihat orang yang sakit, doakan. Lihat pangrok, preman di pinggir jalan, doakan kebaikan. Lihat yang sedang kampanye, doakan supaya bisa benar ngomongnya. Enak hidup. Lihat ada misalkan penyanyi yang sedang goyang gasing, doakan supaya tidak muntah ya, dan bisa tobat nasuha. Coba Bu lihat suami tuh, doakan ya Allah, memang suami saya aki-aki. Jangan disebutin aki-aki, dah itu mah fakta ya. Doakan sing soleh. Bapak lihat istri, ayo mari kita awali memerdekakan diri dari egois yang cuma minta buat diri aja. Tolonglah saya ya Allah, boleh, itu nggak apa-apa. Tapi kenapa nggak tolong orang lain? Orang lain saudara kita juga, benar? Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Saudaraku sekalian, sampai jumpa hari ini di Masjid Al-Latif Pasaraya Jakarta. Insya Allah kajian Al-Hikam mulai jam 9 sampai duhur, bagian jam 10. Terima kasih Bapak Ibu. Masjid Al-Hidayah ini ya.
Al-Ikhlas. Oh, harus ikhlas betul dong ceramah di sini. Terima kasih hadirin sekalian. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.